Episode sebelumnya, Windy adalah seorang penjual beras yang berhasil. Dari keberhasilannya itu, ada orang yang tidak suka kepadanya. Sehingga dia diteror oleh berbagai macam keanehan. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk, mari tonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Windy pingsan karena kejadian semalam. Dia perlahan membuka matanya. Kepalanya masih terasa berat. Tubuhnya lemas seperti kehilangan seluruh energinya. Ya Allah nak, kamu sadar juga. Kamu hampir bikin ibu jantungan. Tadi malam kamu pingsan di depan toko. Papa sama Mama nemuin kamu dalam keadaan tergeletak. Aku pingsan. Yang aku ingat, aku lihat sesuatu di depan toko. Mungkin kamu kecapean nak. Akhir-akhir ini kamu kelihatan stres banget. Aku nggak kecapean, Bu. Semalam aku melihat makhluk tinggi besar, badannya hitam. Terus tiba-tiba semuanya gelap. Makhluk, jangan-jangan itu cuma halusinasi kamu aja kali. Udahlah Win, jangan kebanyakan nonton film horor. Bisa aja itu efek kamu kecapean kan? Aku yakin sama yang aku lihat. Itu benar-benar nyata, Pak. Udah nak, yang penting sekarang kamu istirahat dulu. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kalau bisa tokonya tutup dulu. Nggak bisa, Mah. Kalau toko tutup, pelanggan makin sepi. Apa jangan-jangan ini ulah dari toko beras baru yang akhir-akhir ini rame? Faisal, jangan sembarangan nuduh kalau gak ada buktinya. Ya mau gimana lagi ya, aku cuma ngomongin fakta. Gara-gara toko baru itu, jualan beras Windy jadi sepi. Bisa jadi mereka pakai cara kotor. Sudah, jangan ribut. Biarin Windy istirahat dulu. Ruangan menjadi hening. Windy merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar toko yang sepi. Pagi itu, Windy membuka toko seperti biasa. Namun, baru saja dia masuk, langkahnya terhenti. Astagfirullahaladzim. Kok ada ayam mati di sini? Siapa itu? Apa ini cuma halusinasi aku aja? Ini berasnya masih baru ya? Kelihatannya bagus. Berasnya pasti berkualitas. Iya, Pak. Saya jual beras langsung dari pemasok. Bapak mau beli? Bagus. Beras ini bersih, tidak seperti yang lain. Alhamdulillah, Pak. Saya memang jaga kualitas biar pelanggan puas. Bagus kalau kamu jaga kualitas. Tapi yang harus lebih dijaga itu bukan cuma beras, tapi juga diri sendiri. Maksud Bapak apa ya? Beras yang bagus sering bikin iri. Ada yang melihatnya sebagai rezeki, tapi ada juga yang melihatnya sebagai ancaman. Wah, kok jadi kayak filsafat, Pak? Kadang orang tidak suka melihat orang lain lebih baik. Mereka ingin menjatuhkan, meski harus memakai cara yang tak terlihat mata. Maksud Bapak pesaing bisnis? Saya tahu, Pak, ada toko lain yang jual beras juga. Tapi saya yakin kalau rezeki itu udah ada yang atur. Betul, rezeki sudah ada yang atur. Tapi ada yang tidak sabar dan ingin mengatur rezeki orang lain dengan cara mereka sendiri. Bapak ngomong kayak gini apa Bapak tahu sesuatu? Hati-hati nak, ini bukan sekedar persaingan bisnis. Ada yang ingin menghancurkanmu. Pak, apa Bapak tahu siapa yang melakukan ini? Kamu akan segera tahu, nak. Windy, kamu kenapa? Aku nggak enak badan, Pak. Badanku rasanya sakit semua. Kok bisa?
kamu kecapean ya? Udah minum obat? Belum, Pak. Aku mau cerita. Kemarin aku habis ketemu kakek-kakek aneh. Dia bilang ada orang yang mau ngejatuhin aku. Kakek-kakek? Siapa? Gak tahu, Pak. Dia bilang ada orang yang iri sama aku. Dia juga bilang kalau ini lebih dari sekedar persaingan bisnis. Sebelumnya, aku nemu ayam mati di toko. Terus, aku dengar suara bisikan yang nyuruh aku pergi. Kamu serius? Bisikan kayak apa? Kayak ada yang mau ngusir aku buat ninggalin toko itu. Ini udah nggak beres. Kamu sakit tiba-tiba, toko makin sepi, dan ada kejadian aneh. Kayaknya kita nggak bisa diem aja, nak. Kita ke Pak Ustadz aja, kita cari tahu apa ini sebenarnya. Takutnya memang ada yang main kotor sama kita. Iya, Pak. Aku juga nggak tahan sama semua ini. Windy dan ayahnya menemui Ustadz Rahman. Windy duduk dengan tubuh lemas sementara ayahnya tampak gelisah. Mereka berharap mendapatkan jawaban atas kejadian aneh yang dialami Windy belakangan ini. Begini Pak Ustadz, anak saya belakangan ini sakit-sakitan. Tokonya tiba-tiba sepi. Dan ada kejadian aneh. Kami takut ada sesuatu yang tak terlihat yang mengganggu. Saya mendengar bisikan di toko, Pak Ustadz. Selain itu, ada ayam mati di toko saya. Dan kemarin malam juga saya melihat seseorang menaburkan tanah kuburan. Waktu saya dekati, dia langsung kabur. Itu pertanda buruk. Ayam mati dan tanah kuburan sering digunakan dalam santet untuk menghancurkan usaha seseorang. Jadi ini beneran santet, Pak Ustadz. Ciri-cirinya mengarah ke sana, tapi kita tidak boleh langsung menuduh siapapun. Sebaiknya mari kita coba ruqyah untuk melihat reaksinya. Badan saya terasa panas, Pak Ustadz. Dan pundak saya juga berat. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ini berasal dari niat buruk seseorang, kembalikanlah kepada asalnya. Ya Allah, badan saya terasa lebih ringan sekarang. Alhamdulillah, kamu udah baik kan, nak? Masih agak lemas, tapi nggak seberat tadi. Santet ini tidak sederhana. Biasanya pengirimnya memiliki dendam atau iri hati yang kuat. Dan suatu hal yang perlu kalian tahu. Jika orang yang terkena santet mendapatkan pelindungan dan berhasil melepaskan pengaruhnya, maka energi santet itu akan kembali kepada pengirimnya. Jadi orang yang mengirim ini bisa kena dampaknya juga. Benar, jika Allah menghendaki, santet ini akan kembali kepada orang yang berniat jahat. Dan biasanya akibatnya bisa lebih parah daripada yang mereka rencanakan untuk korban. Lalu bagaimana kita bisa tahu siapa yang melakukannya? Perhatikan orang-orang di sekitar kalian. Biasanya, mereka yang merasa bersalah akan menunjukkan perubahan sikap. Windy dan ayahnya saling berpandangan. Hati mereka dipenuhi rasa was-was. Mereka masih belum tahu siapa yang melakukan ini. Tapi jika kata-kata Ustadz benar, orang itu akan segera menerima balasannya. Saat malam hari, Faisal merasakan gatal-gatal pada tubuhnya. Udara di kamarnya tiba-tiba berubah. Ah, setan! Kenapa kau kesini? Bukannya aku yang menyuruhmu. Aku hanya memenuhi perintah, tapi kau lupa satu hal. Apa maksudmu? Santet selalu kembali. Jika lawanmu terlindungi, maka pengirimnya yang akan menanggung akibatnya. Tidak mungkin. Aku nggak pernah dikasih tahu soal ini. Manusia bodoh. Kau pikir ilmu hitam tidak ada konsekuensinya? Tolong, jangan. Aku nggak mau mati. Astagfirullah, Faisal kenapa?
Kamu kenapa, nak? Windy, aku yang melakukan ini. Apa maksudmu, nak? Aku yang pergi ke dukun. Aku yang berusaha menyantet Windy. Apa? Abang kok tega ngelakuin itu ke aku? Aku iri, Win. Dari kecil, aku selalu ngerasa kamu yang lebih dipuji, lebih disayang. Aku capek selalu dibandingin. Aku cuma pengen kamu gagal, biar aku bisa ngerasa lebih baik. Lihat nih, Bu. Ini gambar kita sekeluarga. Ada ayah, ibu, aku, dan Kak Faisal. Aduh, gambar adik bagus banget. Windy ini memang berbakat ya. Faisal kok diem aja? Faisal lagi ngerjain PR matematika, Bu. Soalnya susah. Kamu kan gak sepinter Windy, jangan dipaksain, nanti malah pusing. Iya, Faisal. Udahlah, jangan dipaksa. Dan semua orang cocok sama pelajaran sulit. Lihat adikmu tuh, santai aja, tapi dia berbakat. Faisal, maafkan Papa, nak. Maaf kalau selama ini Papa gak pernah perhatiin kamu. Papa selalu bangga sama kamu, nak. Tapi Papa gak pernah bilang. Benarkah, Pak? Aku juga bangga jadi anak Papa. Iya, nak. Papa yang salah. Kamu anak Papa yang baik. Papa bangga. Sangat bangga. Bang, bangun, Bang. Jangan tinggalin aku. Ruangan menjadi sunyi, hanya isak tangis Windy yang terdengar. Faisal telah menerima ganjaran atas perbuatannya, bukan dari manusia, melainkan dari kekuatan yang ia mainkan sendiri.